Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita berada dalam semangat yang semangat pagi terus. Pikiran kita on, hati kita on. Semangat kita menyala-nyala untuk menyambut masa depan Indonesia yang baik, menyambut masa depan kita yang baik, dan hidup di dalam kebudayaan Indonesia, hidup dalam kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Perkenalkan, nama saya Irfan Ilmi sebagai guru di mata pelajaran seni budaya. Dalam satu semester ini kita akan belajar mengenai materi-materi seni budaya. Saya harapkan anak-anakku semua dalam mengikuti materi seni budaya ini, teman-teman ikut berperan aktif dalam mempelajari terkait dengan kesenian dan kebudayaan yang ada di Indonesia, berperan aktif dalam mempelajari kesenian dan kebudayaan yang ada di lingkungannya masing-masing, sehingga apa yang kita pelajari dalam mata pelajaran seni budaya ini bisa berdampak kepada diri kita, bisa berdampak kepada lingkungan kita, dan secara umumnya bisa berdampak kepada bertambahnya kecintaan kita terhadap Indonesia dan bangganya warga Indonesia terhadap nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Dalam materi pertama ini kita akan membahas mengenai seni. Begitu. Nah, seni ini bisa kita artikan sebagai sesuatu kegiatan manusia dalam mengekspresikan pengalaman hidup dan kesadaran. Nah, kesadaran dalam hal apa? Kesadaran dalam nilai-nilai artistik yang melibatkan kemampuan intuisi. Maka dalam kesenian begitu ya, atau definisi dari seni itu sendiri, acap kali seni diartikan sebagai rupa atau apa ya? Seni adalah segala macam kekriaan hasil keterampilan tangan yang artistik. Saya ulangi lagi. Seni adalah segala macam kekriaan hasil keterampilan tangan yang artistik. Apa yang dilakukan oleh manusia dan sebagai output dari perasaan dan pikiran manusia, nah itu bagian dari kesenian itu sendiri. Maka dalam bahasa Sanskerta, seni diartikan sebagai pemujaan atau pelayanan atau donasi atau permintaan atau mata pencaharian dengan hormat dan jujur. Tetapi dalam definisi lain, seni adalah kegiatan manusia itu sendiri yang melibatkan intuisi atau kepekaan indera, rasa, dan kemampuan intelektual. Juga dalam berkesenian ada kreativitas serta keterampilan teknik untuk menciptakan karya yang memiliki fungsi personal atau sosial dengan menggunakan berbagai macam media. Sementara itu, muridnya Plato yang dikenal dengan nama Aristoteles mengungkapkan bahwa seni adalah harus dinilai sebagai suatu tiruan, yakni tiruan dunia alamiah dan dunia manusia. Berbeda dengan Plato, Aristoteles tidak mengartikan seni sekedar tiruan sebagai tiruan belaka. Menurutnya, seni harus memiliki keunggulan filsafat, yakni bersifat dan bernada universal. Nah, jika melihat dari wujud itu sendiri, seni rupa sangatlah bergantung kepada unsur yang tampak atau dilihat pada karya. Jadi karya begitu ya, ada tampaknya, bisa diindra, bisa diraba, atau bisa dirasakan nilai-nilainya. Maka dalam seni itu sendiri kita akan melihat unsur-unsur yang membentuk rupa atau unsur-unsur yang membentuk sesuatu yang jelas. Nah, contohnya seperti halnya sebuah gambar atau lukisan atau patung. Misalnya begini, unsur garis melingkar membentuk matahari pada lukisan, atau unsur warna yang mengisi sebuah lingkaran tersebut, dan pada akhirnya warna dari matahari itu berwarna oranye.
Maka unsur-unsur dari seni itu sendiri dapat kita lihat dari satu, titik. Nah, titik adalah unsur terkecil dari suatu karya. Titik digunakan untuk menciptakan unsur lain dengan cara menderetkannya menjadi suatu garis. Jadi titik-titik itu terhubung dari satu titik ke titik yang lainnya dan menjadikan sebuah garis lurus atau menjadi pola tertentu. Nah, titik ini juga dapat digunakan apa adanya tanpa garis, seperti bagaimana karya pointilis yang hanya menggunakan titik yang diatur kerapatannya untuk membuat sebuah gambar. Nah, itu unsur pertama dari seni. Kemudian yang kedua adalah garis. Garis adalah hubungan antar titik yang menghasilkan guratan serbaguna untuk membentuk unsur lain seperti bidang atau bentuk. Seperti titik nih, garis juga dapat digunakan apa adanya tanpa menjadi bidang atau bentuk. Misalnya gambar sketsa hanya menggunakan garis untuk membentuk suatu karya garis, juga dapat menjadi pengisi gelap terang dengan cara mengarsirkannya. Nah, itu bagian kedua dari unsur seni. Yang ketiga, bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Contohnya adalah lingkaran, atau segi empat, atau persegi, dan lain sebagainya. Nah, bidang-bidang itu nanti dijadikan sebagai unsur yang ketiga sebelum nanti kita bahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern atau seni kontemporer. Unsur ketiga dari seni adalah volume atau bentuk ya. Nah, volume di sini merupakan bidang yang memiliki volume atau kita kenal dengan istilah 3 dimensi. Namun, volume tersebut hanya semu atau tidak nyata pada karya 2 dimensi seperti lukisan. Ada lukisan, kemudian gambar atau desain grafis dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ruang. Ruang adalah area yang berbentuk ketika kita memutuskan untuk menggunakan suatu media dalam berkarya. Nah, ruang dalam karya 2 dimensi lagi-lagi hanya bersifat semu. Ruang di luar berbagai bidang atau volume disebut ruang negatif, sementara ruang yang berada dalam bidang atau volume disebut ruang positif. Ruang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesan tertentu terhadap karya. Misalnya nih, berikan ruang yang lebih besar di atas karya pemandangan untuk memberikan efek ketenangan dan kemegahan langit. Nah, itu contoh ruang ya dalam sebuah gambar 2 dimensi ataupun pada sebuah hasil karya potret. Nanti mengenai ruang ini akan dibahas juga lebih detail dalam mata pelajaran yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah gelap terang. Jika kita ingin membuat gambar potret yang realistik, bukan warna yang harus dibuat benar-benar akurat, tetapi justru adalah gelap terangnya potret tersebut. Ketika bayangan dan cahaya ditangkap dengan akurat, maka mata kita akan tertipu karena apa yang kita lihat sebetulnya adalah ada atau tidaknya cahaya. Nah, ini gelap terang juga sangat penting untuk diperhatikan ya, agar karya yang kita buat seimbang. Atau karya yang kita buat tidak terlalu terang dan juga tidak menghilangkan detail. Atau terlalu gelap hingga pemirsa atau anak-anakku semua tidak dapat melihat detail dari sebuah gambar atau objek yang kita amati melalui indera penglihatan. Yang berikutnya adalah tekstur. Nah, ini ya, tekstur adalah bagaimana suatu permukaan terasa saat diraba. Namun tentunya pada karya 2 dimensi tekstur adalah semu. Tekstur pada karya 2 dimensi harus tetap mampu mengantarkan persepsi raba yang melihat agar ia yakin bahwa tekstur tersebut memang ada. Nah, yang terakhir dari unsur-unsur seni itu adalah warna. Nah, warna merupakan unsur yang paling mencolok, sehingga terkadang hanya unsur ini yang diperhatikan oleh seseorang ketika mengamati sebuah karya estetis. Hanya dengan memilih warna yang matching nih, kadang-kadang kita cukup untuk
menilai wah ini bagus, ini buruk begitu. Padahal ada yang lebih baik dari itu. Warna merupakan unsur yang paling membutakan bagi semua orang, baik itu berupa warna gelap begitu, atau warna terang, atau warna merah, atau warna-warna yang lainnya. Nah, untuk menghindarinya, apa yang paling penting diperhatikan oleh warna adalah persepsi melihat warna dan bagaimana cara membuat warna yang harmonis, yang seimbang. Karena warna-warni yang harmonis bukan hanya matching saja, tetapi memberikan kesan estetis dan kaya begitu. Kita yang melihatnya itu merasa takjub. Nah, pembahasan berikutnya mengenai prinsip-prinsip seni rupa. Jika kita perhatikan nih, keberadaan unsur seni rupa pada karya, katakanlah unsur bentuk dan warna pada lukisan. Unsur tersebut dipresentasikan dengan berbagai cara untuk mendapat efek tertentu. Misalnya, gunung pada lukisan disusun berderet dengan bentuk dan warna yang mirip dan selaras agar tampak lebih blend atau seimbang. Perlakuan tersebut mengikuti prinsip seni rupa, yaitu prinsip kesatuan. Gunung-gunung yang lebih dekat akan digambar dengan bentuk lebih detail dan warna yang lebih hijau. Sementara gunung-gunung yang jauh akan digambar dengan warna yang lebih biru dan detail yang lebih buram, sehingga jelas bahwa keduanya adalah jenis gunung yang berbeda. Yang satu adalah kesatuan gunung-gunung yang dekat, sementara yang kedua yang tadi adalah kesatuan gunung-gunung yang lebih jauh. Jadi pandangan kita akan berbeda ketika melihat sebuah karya lukisan, apakah itu dilihat dari jarak yang dekat atau dilihat dari jarak yang jauh. Nah, kesannya itu akan berbeda. Prinsip seni rupa adalah metode perilaku kita nih terhadap cara penyusunan karya untuk mendapatkan efek tertentu yang diinginkan. Mudahnya, prinsip seni rupa adalah berbagai cara untuk menyusun unsur karya seni agar menjadi padu, seimbang, atau efek tertentu yang akhirnya akan menghasilkan karya yang lebih natural, jelas, indah, dan menyenangkan, atau memberikan dampak yang lebih kuat ketika kita memandang itu. Nah, cara-cara tersebut meliputi beberapa prinsip-prinsip yang akan dijabarkan pada penjelasan berikut ini. Semoga anak-anakku masih menyimak dan tetap semangat ya, karena ini merupakan materi dasar dalam pembelajaran seni budaya. Nanti kita akan melihat gambar-gambar atau pola-pola bentuk-bentuk dari seni itu sendiri. Yang pertama, keseimbangan. Yang tidak seimbang atau karya yang tidak seimbang akan memberikan perasaan tidak nyaman saat dilihat. Oleh karena itu nih, keseimbangan menjadi prinsip yang harus diperhatikan. Keseimbangan dapat dilakukan dengan cara menjaga kesimetrisan. Sama nih ya, bentuknya sama, kemudian panjang pendeknya itu konsisten, simetris, namun memberikan keseimbangan psikologis seperti bagaimana sedikit warna merah mampu menyeimbangkan warna hijau yang terlalu banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah kesatuan atau keselarasan. Kesatuan adalah kepaduan hubungan antara semua unsur yang menyusun suatu karya seni rupa. Kesatuan dapat dicapai menggunakan beberapa pendekatan seperti kesamaan unsur, kemiripan unsur, keselarasan unsur, keterikatan antara sebuah tadi ya, kalau kau titik dari satu titik ke titik yang lainnya, dari satu warna ke bentuk yang lainnya, begitu. Dalam artian keterikatan unsur ini sangat penting sekali. Kemudian penekanan. Penekanan atau emphasis adalah point of interest dari sebuah karya. Menggunakan suatu objek yang lebih dominan dari yang lainnya dapat membantu menarik perhatian yang melihat karya hanya dalam sekejap mata saja. Nah, ini penekanan. Lanjut adalah kontras. Kontras adalah perbedaan yang sangat mencolok dari setidaknya dua unsur yang berbeda. Misalnya, titik putih di atas objek hitam atau tekstur logam di atas tekstur kain yang lembut.
Kontras biasa digunakan untuk membuat penekanan atau gaya komunikasi ironi, perlawanan begitu. Lanjut, kejelasan atau clarity. Kejelasan adalah taraf kemudahan suatu karya untuk dimengerti dan dipahami. Kejelasan lebih banyak digunakan pada seni terapan seperti desain website, desain produk, desain interior, dan sebagainya. Penjelasan lebih dalam dilengkapi kutipan pendapat para ahli dan contoh gambar dapat ditemukan seperti berikut ini. Dari penjelasan-penjelasan di atas, jika kita perhatikan beberapa prinsip dan unsur yang sangat bergantung pada jenis karya seni rupa yang diacunya, bukan hanya pengertian atau definisi saja yang dapat berubah ketika kita berbicara seni dalam konteks ragam fungsi dan wujudnya. Lalu apa saja jenis dan ragam seni rupa yang ada? Nah, ini kita lanjutkan materinya. Seni rupa berdasarkan ragam fungsinya. Berdasarkan fungsinya, seni rupa dapat dibagi menjadi dua jenis. Seni rupa murni, seni rupa terapan. Oke, seni rupa murni adalah seni rupa yang fokus terhadap nilai estetika atau nilai lainnya tanpa mempertimbangkan fungsi terapan dari benda yang diciptakan. Seni ini dapat menjadi sangat eksperimental dan tidak mudah dipahami oleh kalangan masyarakat umum. Sebaliknya, dapat pula menjadi suatu gerakan sosial yang justru dapat dengan mudah masuk ke kalangan umum dan menyerukan pesan positifnya. Kemudian, seni rupa terapan. Nah, seni rupa terapan justru mengutamakan fungsi terapan yang dapat diaplikasikan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, desain produk yang harus memaksimalkan fungsionalitas dari produknya sendiri dibandingkan dengan nilai keindahannya. Kemudian, seni rupa berdasarkan ragam wujudnya. Nah, ada seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi dapat mencakup berbagai parameter yang muncul dari berbagai ragam wujud yang ada. Nah, hal tersebut meliputi medium, bahan karya, teknik, hingga keunikan lain yang membuatnya menjadi beda dari seni rupa 3 dimensi. Yang selanjutnya, seni rupa 3 dimensi. Nah, seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran sisi. Artinya, medianya memiliki kedalaman atau ruang ketiga. Kalau dalam matematika kita mengenal istilah X, Y, dan Z. Nah, seni rupa 3 dimensi memiliki proses berkarya yang berbeda. Wujudnya juga memiliki prioritas dan prinsip yang berbeda dari seni rupa 2 dimensi. Nah, itu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Kemudian seni juga atau seni rupa ya dapat diukur berdasarkan masa, waktu. Kalau kita lihat seni rupa terus berkembang dari zaman ke zaman atau terus berubah dari masa ke masa, mengikuti berbagai kebaruan yang menyelubungi zaman yang dilewatinya. Pada masa lalu, lukisan merupakan salah satu bentuk dokumentasi utama. Namun setelah ada kamera, lukisan bergeser dan digantikan oleh kamera. Begitu seterusnya. Secara umum, seni rupa dapat menjadi 3 masa. Yang pertama, seni rupa tradisional. Nah, seni rupa tradisional adalah seni yang secara turun-temurun dijaga keaslian norma, teknik, dan juga adat kebiasaan dalam pembuatannya misalnya. Tradisi menjadi kata kunci utama bagi karya seni rupa tradisional. Kemudian selanjutnya adalah seni rupa modern. Karena tadi ada 3 ya. Seni rupa modern adalah seni yang tidak terbatas pada tradisi atau adat istiadat suatu daerah tertentu layaknya seni tradisional. Seni modern mulai mengembangkan seni rupa berdasarkan filsafat, juga keilmuan, dan juga prinsip-prinsip seni yang lebih mapan. Nah, yang ketiga adalah seni rupa kontemporer. Seni kontemporer adalah seni yang terikat pada masa dan konteks keadaan sekitar kita.
Namun mudahnya nih, boleh dibilang juga bahwa seni rupa kontemporer adalah seni yang tengah berjalan saat ini, detik ini juga, sekitar tahun dan abad inilah pokoknya, atau yang sedang berlangsung. Jadi seni tradisional, seni rupa modern, seni rupa kontemporer, secara singkat penjelasannya seperti itu. Lantas dari semua definisi di atas tentu kita harus mengetahui fungsi dari seni rupa. Nah, fungsi seni rupa tentunya sangat bergantung pada jenis ragamnya. Misalnya seni rupa terapan, jelas memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan produk yang diciptakannya. Seni murni lebih memiliki fungsi riset dan akademis dan memberikan fungsi ekstrinsik seperti nilai sosial. Namun, meskipun seni murni jelas-jelas tidak memperhatikan fungsi itu sendiri, sejatinya tetap dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial. Tidak jarang berupa tidak jarang berupa murni atau seni murni yang menyematkan atau menyuarakan pesan sosial dalam karyanya. Namun secara umum sih, sebelum menjadi berbagai ragam jenis yang berbeda, terdapat setidaknya dua fungsi umum yang mencakup seni itu sendiri. Kemudian fungsi seni rupa tadi terbagi dua kan. Satu adalah fungsi individu. Fungsi individu merupakan hal yang memberikan manfaat pada individu atau pada pencipta seni rupa itu sendiri. Fungsi ini terdengar hanya dapat didapatkan oleh perupa murni saja untuk menyalurkan ekspresi dan gagasannya. Namun sebetulnya para pelaku desain atau seni terapan lain juga dapat memilikinya. Misalnya nih, bagaimana prototyping suatu rencana desain produk dapat bermanfaat bagi desainernya sebagai acuan dasar untuk memudahkan proses perencanaannya dan selanjutnya yang akan dilemparkan ke pasar atau ke konsumen tertentu, di mana konsumen itu berfungsi seperti contohnya ya seperti firma desain. Kemudian fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini identik dengan para perupa murni yang sering menyerukan pesan sosial dan nilai-nilai positif lain. Seperti terapan atau seni terapan juga dapat memiliki fungsi ini. Sejatinya perupa seni terapan adalah teknokrat yang menyelesaikan banyak masalah sehari-hari yang dialami oleh masyarakat. Sehingga secara otomatis produk tersebut akan memiliki fungsi sosial. Selain itu, berbagai kegiatan sosial entrepreneurship juga memberikan banyak manfaat terhadap kaum tertentu. Karena dengan sengaja mendapatkan juga dengan cara melibatkan stakeholder yang akan memanfaatkan dari fungsi seni itu sendiri. Sederhananya, akan banyak orang yang menggunakan keseniannya untuk kepentingan bersama-sama, seperti itu. Demikian fungsi dan juga bentuk unsur-unsur dari kesenian. Nanti kita akan lanjutkan materi kita mengenai seni rupa, juga lebih detail mengenai seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi dalam pertemuan mata pelajar seni budaya di pertemuan berikutnya. Semoga anak-anakku semua mendapatkan gambaran secara umum, secara mendasar terkait dengan definisi seni rupa di pertemuan pertama ini. Nah, ini silahkan dipahami dan juga diimplementasikan, mengamati bentuk-bentuk seni rupa yang ada di lingkungannya masing-masing, supaya nanti kita berdiskusi dalam materi berikutnya. Sampai di sini pertemuan kita. Semangat terus untuk belajar dan semangat terus untuk berkarya. Pokoknya semangatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.